Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Kepada mahasiswa dan mahasiswi sekalian, pada pertemuan ke-9 kali ini kita akan membahas tentang kepailitan, di mana daripada tujuan daripada pembelajaran untuk materi pertemuan 9 ini adalah mengenai penjelasan terkait dengan kepengertian daripada kepailitan, kemudian bagaimana pengajuan daripada permohonan pailit dan apa itu kurator, serta PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, pada akhir daripada materi itu diharapkan mahasiswa dan mahasiswi mampu untuk mengidentifikasi konsep pengertian kepailitan, kemudian juga menjelaskan tentang pengajuan permohonan pailit, serta harus mampu untuk menjelaskan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, pertama kita coba jelaskan bagaimana mengidentifikasi konsep pengertian kepailitan itu sendiri. Pailit acap kali ya seorang pengusaha mengalami kerugian sehingga tidak mampu untuk mengembalikan utang-utangnya yang sudah jatuh tempo. Dalam hal ini si pengusaha berhenti membayar utang-utangnya, maka diperlukan lembaga kepailitan untuk menanggulangi hutang-hutangnya, ya, sehingga dapat memberi perlindungan hukum bagi kreditur. Hal ini lebih efisien daripada kreditur menggugat si berhutang melalui gugatan perdata di pengadilan niaga. Nah, pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang daripada krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena adanya kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Nah, kemudian dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, kemudian saya bisa jelaskan bahwa terkait dengan proses persidangan yang dilakukan secara singkat, di mana pengadilan niaga harus segera mengabulkan permohonan pailit apabila syaratnya terpenuhi. Nah, apa saja syaratnya itu? Yang pertama, debitur mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo waktunya dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih krediturnya. Kemudian yang kedua, permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Ketiga, dalam hal kreditur adalah bank, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan di Bank Indonesia. Yang keempat, dalam debitur adalah perusahaan efek atau bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh bank. Kemudian dalam hal debitur adalah
perusahaan asuransi, perusahaan asuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pilot hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Nah, ini harus diingat ya. Jadi jangan sampai nanti proses pengajuannya tidak tepat atau tidak bisa diterima karena tidak memiliki legal standing. Kemudian dari ketentuan tersebut diperoleh syarat yuridis agar debitur dapat dinyatakan pilot, yaitu pertama adanya utang, yang kedua ada 2 utang atau lebih, kemudian yang ketiga minimal 1 dari utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, yang keempat adanya debitur, yang kelima lebih dari 2 kreditur, yang keenam pernyataan pilot dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan niaga. Kemudian yang ketujuh, permohonan menyatakan pilot diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu pihak debitur, 1 atau lebih debitur, jaksa untuk kepentingan umum, BI jika debiturnya bank, Bapepam jika debiturnya perusahaan efek, dan Menteri Keuangan jika debiturnya adalah perusahaan asuransi. Nah, kemudian yang ke-8, dan syarat-syarat juridis lain yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepilotan. Yang terakhir, apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim menyatakan pilot, bukan dapat dinyatakan pilot. Pengertian utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau contingents yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh kreditur. Dan bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaan kreditur. Nah, kemudian akibat dari terjadinya pilot ini, pertama adalah harta debitur pilot dalam sifat umum. Yang kedua, debitur kehilangan haknya untuk menguasai atau mengurus kekayaan harta pilot. Semua perikatan debitur setelah pilot tidak dapat dibayar dari harta pilot. Yang keempat, tuntutan terhadap harta pilot diajukan ke kurator. Berikutnya, seluruh perkara yang sedang berjalan ditangguhkan dan gugatan perdata terhadap harta debitur gugur. Yang berikutnya, sita terhadap debitur diangkat. Yang terakhir, PHK dapat dilakukan. Nah, kemudian saya akan jelaskan terkait dengan bagaimana pengajuan permohonan pilot. Ya, pengajuan permohonan pilot yaitu pemohon pernyataan pilot dapat diajukan kepada pengadilan melalui panitera sebagaimana telah diatur. Yaitu pertama, pemohon pernyataan pilot diajukan kepada ketua pengadilan. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pilot pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pilot bagi institusi sebagaimana pasal 2 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 jika dilakukan tidak sesuai. Nah, kemudian panitia menyampaikan permohonan pernyataan pilot kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Kemudian dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pilot didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Selanjutnya, sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pilot diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Berikutnya, atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Yang berikutnya, pengadilan memanggil para pihak, baik debitur dan kreditur. Selanjutnya adalah permohonan pilot harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang
terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pilot sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terpenuhi. Nah, yang ke-10, putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pilot harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pilot didaftarkan. Yang berikutnya, salinan putusan pengadilan wajib disampaikan jurusita dengan surat kilat tercatat kepada debitur. Pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pilot, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pilot diucapkan. Nah, kemudian saya coba memberikan sedikit gambaran tentang apa itu kurator. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang. Jadi dia bisa berbentuk balai harta atau bisa juga bentuk orang atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta diangkat berdasarkan putusan pengadilan. Ya. Jadi pada putusan pernyataan pilot untuk dilaksanakan pengurusan dan pemberesan atas undang pilot sesuai dengan pasal 67, 70 junto pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Nah, tugas-tugas kurator banyak sekali, ya, di mana kurator ini adalah menjalankan perkara kepailitan setelah mendapat penetapan dari pengadilan. Jadi ada banyak tugasnya, nanti bisa dibaca di materi lebih lanjut. Nah, sekarang terkait dengan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ini ditandatangani oleh debitur dan oleh penasihat hukumnya disertai dengan daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Ya. Nah, itu diantaranya adalah uraian tentang harta debitur, pertelaan yang menyatakan sifat dan jumlah utang dan piutang debitur, kemudian nama dan tempat tinggal para kreditur serta jumlah piutang setiap krediturnya. Nah, ada tata cara pengajuan daripada PKPU ini, ya, yang bisa nanti dibaca lebih lanjut di materi secara detail, gitu ya. Nah, demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertemuan kita pada kali ini di pertemuan yang ke-9 terkait dengan kepailitan. Semoga mahasiswa dan mahasiswi dapat memahaminya dengan baik dan tolong dibaca lebih lanjut materi yang sudah disiapkan sehingga saudara-saudara sekalian bisa memahami lebih jauh dan lebih dalam. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.